pagi atau selamat siang untuk anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu sayangi serta ibu banggakan. Apa kabar hari ini? Tentu kabarnya sehat luar biasa ya. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Dan tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja. Apabila penting untuk keluar, tetap taati protokol kesehatan. Oke, baiklah anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah bersama orang tua ya. Jangan lupa ucapkan minta tolong kepada orang tua ketika kamu membutuhkan bantuan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pengurangan pecahan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengurangan pecahan, baik itu yang berpenyebut sama, berpenyebut berbeda, pengurangan dengan bilangan asli, pengurangan dengan pecahan campuran, dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan persen. Kita sudah ketahui bahwa pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, gitu ya. Jadi di poin kelima ini, lanjutannya ini, kita akan belajar juga nanti bagaimana pengurangan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut, seperti itu ya. Nanti akan kita bahas sekaligus. Oke, di sini ibu punya contoh, ibu ambil dari buku. Sekarang anak-anak coba buka buku pegangannya halaman 21 ya. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di situ ada tugas mandiri. Lengkapilah titik-titik berikut. 2/5 kurang 20% sama dengan titik-titik per 5 kurang titik-titik per 100 sama dengan titik-titik per 100 kurang 20 per 100 sama dengan titik-titik per 100 sama dengan 2 titik-titik per 10 sama dengan 2/5. Di sebelah kanannya ada petunjuk-petunjuknya. Ubahlah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Oke. Ini pecahan campuran dan ini adalah persen. Sekarang kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Jadi, kita ubah pecahan campuran terlebih dahulu. Berapa ini, nak? 2/5 ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 kali 2 tambah 2. Berapa? 5 kali 2, 10 tambah 2, 12 per 5. Bagus. 20%, ingat, persen itu artinya per 100. Berarti 20% ini adalah 20 per 100. Betul sekali. Sekarang lihat penyebutnya, sama atau berbeda? Berbeda ya. Oleh karena itu kita perlu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Ingat, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi jangan dikalikan penyebutnya. Kalau dikalikan penyebutnya itu bukan KPK. Nanti bilangannya akan terlalu besar ya. Sementara KPK dari 5 dan 100 ada di antara mereka sendiri. 5 dan 100. KPK-nya adalah 100. Karena apa? 100 bisa dibagi 5, 100 bisa dibagi 100. Jangan 5, karena 5 tidak bisa bagi 100. Gitu ya. Kita sudah belajar mencari KPK dengan kelipatan, dengan poin faktor ya. Jadi KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Ini dia ya, 100. Kan ibu selalu bilang tuliskan dulu per penyebut kurang per penyebut. Oke, sekarang kita cari titik-titik ini. Caranya adalah 100 dibagi 5 berapa? 20 kali 12. 20 kali 12. Cara gampang untuk perkalian apabila puluhan seperti ini, ada 0 di belakangnya, caranya gampang. Kalikan saja 2 kali 12. Berapa? 12 kali 2. 42. 0-nya tinggal tambahkan di belakang. Gitu ya. Misalnya 150 kali 5. Berapa? Ini kan lumayan panjang kalau kita bikin 0-nya. Kita kalikan aja 15 kali 5. 5 kali 5, 25, 5, 2 disimpan. 5 kali 1, 5 tambah 2, 7.
75. Nolnya berapa tadi? 1. Jadi hasilnya 750. Kalau 1500 kali 5 tinggal tambahkan 2 nolnya. Gitu dia. Ya, jadi biar lebih gampang. Jadi 20 dikali 12 adalah 240. Oke, ini udah diisi karena tetap ya. 100 bagi 100, 1 kali 20, 20 tetap. Sekarang 240 per 100 kurang 20 per 100. Berapa nak? 240 kurang 20. Iya, tepat sekali. 220 per 100. Oke? Sekarang lihat. Di atas ada 01. Di bawah ada 0 juga. Kita coret 1 yang atas, 1 yang bawah. Jadi hasilnya 22 per 10. Paham ya? Pembagian. Ini artinya 10 dibagi masing atas dan bawah masing-masing dibagi 10 karena masing-masing nolnya dicoret 1 ya. Jadi sisanya 22 per 10. 22 per 10 bisa berapa? 2. Sisanya berapa nak? 2. Jadi 22 per 10 masih bisa diperkecil? Masih bisa, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 2/5. Seperti itu. Sebenarnya caranya gampang ya. Sama seperti kita melakukan penjumlahan pecahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuma bedanya di sini kita belajar pengurangan. Seperti itu ya nak ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh yang kedua. Ini tadi contoh yang pertama ya. Sekarang Ibu kasih contoh yang kedua. Ini Ibu hapus ya nak ya. Ibu hapus. Kita bikin contoh pengurangan pecahannya. Tadi kan pecahan campuran dengan persen. Sekarang kita bikin pecahan biasa dengan persen. Oke? Pecahan biasa dengan persen. Contoh yang kedua adalah 6/10 kurang 25% sama dengan 6/10 kurang 25/100. Oke? Sekarang perhatikan penyebutnya berbeda. 10 dan 100 KPK-nya adalah 100 per 100 kurang per 100. 100 dibagi 10, 10. Biar lebih gampang coret nolnya 1, ini coret 1. 10 bagi 1 tetap 10. Kalau kalian punya 10 permen diberikan kepada satu orang adik, maka adik kita itu 10-10-nya buat dia. Berarti 10 dibagi 1 hasilnya 10 kali 6. 60. 100 dibagi 100, 1 kali 25, 25. Sekarang kurangkan 60. Ini kan penyebutnya udah sama ya. 60 kurang 25, 30 per 100. Ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran, tetapi bisa diubah ke pecahan biasa yang lebih sederhana, atau ke persen, atau ke desimal. Kalau kita ubah dia ke pecahan yang lebih sederhana, berarti atas dan bawah sama-sama dibagi 5. Hasilnya 7/25. Oke? Kalau diminta ke pecahan biasa. Kalau diminta ke pecahan desimal, 35/100 itu sama itu dengan, tulis dulu 35/100 berarti bagi 100. Kalau dibagi waktu itu Ibu bilang gimana? Mundur dari kanan ke kiri sebanyak berapa langkah? 2 langkah, karena ini nolnya ada 2. Jadi 1, 2, nolnya di depan. Hasilnya 0,35. Kalau diminta ke persen, ini ke desimal ya.
Kalau diminta ke desimal, pecahan desimal, seperti inilah hasilnya. Kalau diminta ke persen, lebih gampang. 35/100 itu sama itu dengan 35%. Tidak bisa diubah ke pecahan campuran karena apa? Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, gitu ya. Nah, tergantung permintaan soal. Jadi nanti kalau ada soal pilihan ganda, anak-anak tinggal lihat aja pilihannya, apakah diminta ke pecahan biasa, apakah diminta ke pecahan desimal atau ke persen, gitu dia. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh yang ketiga. Ini tadi pecahan campuran udah, pecahan biasa udah. Sekarang kita desimal dengan persen. Oke? Desimal dengan persen. Ibu akan bikin 0,75 kurang 50%. Oke, ini gampang ya, karena apa? Kita lihat ya. 0,75 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke? Bu, boleh nggak langsung? Boleh sebenarnya, boleh. Nanti akan Ibu kasih tahu ya. 0,7575 per berapa, Nak? Kalau 2 digit setelah koma berarti per 100. Kurang 50% itu adalah 50/100. Penyebutnya sama. Tinggal kurangkan 75 kurang 50. 25/100. Ubah ke pecahan biasa misalnya. Berarti sama-sama dibagi 25 jadi hasilnya 1/4. Gitu. Kalau diminta ke persen berarti 25%. Kalau diminta ke desimal berarti hasilnya 0,25 gitu ya. Atau bisa juga 25% atau bisa juga 0,25, tergantung permintaan soal yang mana ya. Oke, inilah mengenai pengurangan desimal dengan persen. Kita bikin cara yang kedua, bisa nggak? Bisa. Misalnya ini nggak kita ubah ke pecahan biasa. Oke, kita nggak ubah ke pecahan biasa, kita ubah langsung ke desimal, tetap desimal. 0,75 kurang 50% itu adalah 0,75. 50/100 ini yang kita ubah ke desimal. 50/100 kan artinya 50 bagi 100. 50 bagi 100 tidak bisa pinjam 0, tulis 0, 500 bagi 100 5 kali 100 500. Berarti hasilnya adalah 0,5. Langsung dikurang. 5 kurang 0 5. 7 kurang 5 2. 0 komanya tulis. Sama enggak? Sama. Tergantung anak yang mana yang lebih gampang. Boleh dengan mengubah ke pecahan biasa dulu, boleh persennya langsung ubah ke desimal, atau boleh desimalnya ini langsung ubah ke persen. 75/100 kurang 50. Kalau diminta hasilnya ke persen langsung begitu aja, 75% kurang 50%, 25% gitu ya. Gitu dia. Nah, sekarang inilah mengenai pengurangan pecahan dengan persen. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Sama juga halnya dengan penjumlahan pecahan. Hanya saja Ibu perlu menjelaskan sedikit ya. Pengurangan 3 pecahan berpenyebut berbeda secara berturut-turut. Ibu harap mengenai pengurangan pecahan dengan persen ini sudah lebih paham ya, Nak ya. Sekarang Ibu bikin judul yang baru, yaitu pengurangan 3 pecahan
berpenyebut berbeda. Secara berturut-turut. Oke. Ini pecahannya bisa pecahan apa saja, bisa pecahan biasa, bisa pecahan campuran, bisa desimal atau persen. Ibu akan bikin contoh yang pertama. Oke. Ibu akan bikin misalnya 15 per 3 kurang 1 3/4 kurang 25%. Sama ini dengan ini pecahan biasa, ini pecahan campuran, ini persen. Sama dengan kita ubah ke pecahan biasa semuanya. 15 per 3 kurang, ubah ke pecahan biasa, 4 kali 1 tambah 3, 7/4 kurang 25/100. Perhatikan penyebutnya, berbeda atau sama? Berbeda. Sekarang kita cari penyebutnya, KPK 3, 4, dan 100. Ya, bisa kita cari dengan kelipatan, kita bisa cari dengan faktor prima. Misalnya faktor prima aja biar gampang ya. Ini kan cukup sampai di sini ya, cukup 3. Ini bagi 2, 2 selesai. Bagi 2, 50. Bagi 2, 25. Bagi 5, 5. Selesai. Berarti ini 2/2 kali 5/2. 4 ini adalah 2/2. 3 ini adalah 3. KPK. Ingat, KPK itu rakus. Yang sama diambil yang lebih besar, yang enggak sama pun diambil. Berarti KPK-nya adalah 3 kali 2/2. Karena ini kebetulan sama, ambil aja salah satu, kali 5/2. Berarti 3 kali 4 kali 25 sama dengan 300. Itulah KPK-nya. Berarti KPK-nya adalah per 300 kurang per 300 kurang per 300. Kelihatan ya? 300 bagi 3, 100. Kali 15, 1500. 100 kali 15. Tadi Ibu bilang 1 kali 15, 15. Tinggal tambahkan 2 nol di belakang. Gampang kan? Biar nggak panjang ke bawah ya. 300 dibagi 4. Berapa 300 dibagi 4? 300 bagi 4. Bisa 8. Bisa 7, 28. Sisa 2, turun 0, 20 bagi 4, 5. 75 kali 7. 35, 5, 3, 49, 52. 525. Sekarang 300 dibagi 100. 3 kali 25, 75. Oke. Penyebutnya sudah sama, sudah. Tinggal kurangkan. 1500 kurang 525. Kita kurangkan satu-satu dulu ya. 0 kurang 5 tidak bisa, pinjam 1. 10 kurang 5, 5. Ini sisa 9, ini sisa 4. 9 kurang 2, 7. 7
Ini 4 kurang 5 tidak bisa, ambil pinjam 1, 14 kurang 5 9. 975. Kurangkan lagi dengan 75 sayang. 0. 7 kurang 7 0. 9 berarti sisa 900 per 3. Kalau udah gini udah gampang, coret nolnya 2, bawah 2. 9 per 3. Paham? Paham dong. Ini contoh yang pertama. Sekarang ibu bikin satu lagi. Ini ibu hapus ya, nanti anak-anak catat. Oke, sekarang contoh yang ke 2. 20 per 4 kurang 2 setengah kurang, ini tadi persen, ibu bikin desimal. Oke? Ibu bikin desimal 0,70. 0,7 ya, 0,7 atau 0,70 lah ya. Oke, sekarang pecahan biasa, campuran, desimal. Kita ubah 20 per 4 kurang 2 kali 2 tambah 1 5 per 2 kurang 70 per 100. KPK dari 104 dan 2 bisa berapa nak? Bisa 100. KPK nya 100 kurang per 100. Pokoknya bikin aja dulu 3 kayak gini ya. 100 bagi 4 25 kali 2 25 kali 20 25 kali 2 50, tambahkan lagi 1 0 500. Gampang kan? Jadi kalau banyak 000-nya nggak usah pusing kalian ya. Nggak usah pusing. 1.000.000 kali 5. 1.000.000 banyak nolnya. Langsung aja 1 kali 5 tambahkan nolnya sebanyak 6. 5 juta, gampang ya. 100 kali 15.000. Banyak kan kalau kita urutkan ke bawah gitu ya. 1 kali 15 nolnya berapa? 1 2 3 4 5. Tuliskan 5 nolnya. Selesai. 1.500.000 gitu ya. Jadi biar gampang. 100 bagi 2 50 kali 5 kali 5 berapa? 25, tambahkan 0 jadi 250. 100 kali 100 100 kali 100 100 bagi 100 1 kali 70. Jadi anak-anak, kadang-kadang kita bilang matematika susah, itu karena mindset kita udah bilang susah. Sebenarnya gampang. Kalau tadi aja perkalian jutaan dengan ratusan bisa gampang, tapi itu berlaku yang 000 gini ya. Iya, jadi matematika itu menyenangkan. Mathematics is fun, gitu ya. Sekarang penyebutnya udah sama. Tinggal kurangkan deh. 500 kurang 250 kurang 70 berapa nak? 180 per 100. Ini nolnya 1 nih, coret yang di bawah 1, tinggal 18 per 10. Kita mau ubah kemana nih? Ke campuran kah, ke biasa kah, atau ke desimal kah? Kalau ke campuran menjadi 18 per 10 sama dengan sama-sama dibagi berapa, kan masih bisa sederhanakan. 1 4 per 5 berarti sama-sama dibagi 2. Udah bisa disederhanakan ini. Kalau diminta kepecahan itu kecampuran tadi, kepecahan biasa masih bisa disederhanakan ya. 18 per 10 sama dengan 9 per 5 gitu ya. Kalau diminta kepecahan biasa, sampai di sini udah selesai. Kalau dibawa ke pecahan campuran bisa jadi seperti ini hasilnya. Kalau diminta ke desimal, 18 per 10 itu adalah 18 bagi 10 adalah 1,8. Macam-macam. Tergantung anak-anak. Tergantung mana yang lebih mudah.
Tapi kalau ada permintaan soal, anak-anak harus sesuaikan, dimintanya kecampuran atau ke biasa atau ke disimal atau ke persen gitu ya. Nah, di sini anak-anak ada latihan soal ya. Ada latihan soal halaman 22. Evaluasi diri 7, ada 10 soal. Ibu minta anak-anak untuk mengerjakannya berdasarkan contoh yang sudah ibu jelaskan ini. Anak-anak kerjakan, oke? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Diulang-ulang kembali di rumah, diputar-putar videonya sampai benar-benar paham. Jadi sebenarnya belajar di rumah itu lebih asik, lebih menyenangkan ya. Kenapa? Kalau ibu menjelaskan di depan kelas, paling sekali ibu jelaskan lewat, atau paling kalau anak-anak kurang paham ibu jelaskan lagi per pribadi. Tapi kalau ini kan di video, anak-anak kurang paham tadi Ibu Ira ngomong apa ya, bisa di playback gitu ya, bisa diputar kembali. Jadi anak-anak sebenarnya lebih enak. Kapanpun anak-anak pengen mendengarkan penjelasan ibu, anak-anak bisa akses lagi di link YouTube ibu gitu ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Dikerjakan soal nomor 1 sampai 10 di buku latihan. Ibu harap nilainya bagus. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, dan stay healthy, stay safe, stay positif gitu ya. Selamat siang atau selamat pagi.